Jauhilah tahyul dan dongeng nenek-nenek tua. Satu ketika saudara, saya di rumah di kampung ada tanam satu bunga. Tiba-tiba temanku datang di rumah, dia bilang begini, "Aduh Len, bagus kamu tanam bunga ini." Loh kenapa? "Iya, tanam bunga ini bisa membawa kemujuran." Hah? Kira-kira ada nggak Pak bunga yang bisa membawa kemujuran? Saya bilang nggak ada tertulis bunga ini membawa kemujuran. Itu mitos. Tetapi Alkitab mengajarkan orang yang suka damai pasti mujur. Saya satu ketika pergi ibadah di Tapak. Tiba-tiba pas pulang ibadah, ibu itu kasih saya ikan. Habis dia kasih ikan, dia bilang begini sama saya, Bu pendeta, jangan dulu pulang. Ini Bu ikan." Habis dia taruh kasih ikan saya sudah mau pulang. "Tunggu Bu, jangan dulu." Dia petik bunga. "Ih, kenapa kamu taruh bunga ini ikan?" "Iya Bu, kalau nggak taruh bunga ini nanti ibu diikutin setan," katanya. Aduh, dalam nama Yesus nggak ada itu. Itu mitos. Makanya Alkitab bilang, jangan percaya tahyul atau dongeng-dongeng nenek tua. Latihlah dirimu beribadah. Karena ibadah berguna dalam segala hal dan mengandung janji. Supaya mata iman kita jangan dipengaruhi oleh dongeng-dongeng nenek tua, tapi dipengaruhi oleh kuasa firman Allah yang berkuasa memberkati hidup kita. Saya lagi gunting rambut. "Len, kamu kalau gunting rambut jangan buang sembarangan. Taruh di bawah pohon pisang supaya cepat subur." Hah? Nggak ada tertulis gunting rambut taruh di bawah pohon pisang maka suburlah dia. Pernah nggak Bu? Kira-kira ibu gunting rambut taruh di bawah pohon pisang subur nggak? Kalau mungkin bilang lidah buaya memberi kesuburan, benar. Itu menurut medis Pak ya. Tapi kalau gunting rambut taruh di bawah pohon pisang subur katanya. Itu kan mitos. Kepercayaan dunia ini, nenek-nenek moyang. Makanya Alkitab katakan kita harus melatih diri kita beribadah. Supaya jangan sampai paradigma kita, iman kita dikuasai oleh mitos. Tapi dikuasai oleh firman Allah. Karena hanya firman Allah yang membawa hidup kita diberkati dan masuk ke dalam kerajaan sorga yang kekal. Amin. Bukan mitos. Itu kan kepercayaan nenek moyang dulu. Latihan badani terbatas, tapi ibadah mengandung janji. Ibu Yunita, olahraga penting enggak? Penting. Tapi dia bilang terbatas. Latihan badani itu terbatas. Latihan badani itu ya olahraga. Terbatas. Bapak itu rajin olahraga. Setiap pagi sore dia olahraga. Aduh, sehat kan? Sampai di rumah dia minum air. Oh, langsung keselak mati. Loh, baru habis olahraga. Katanya olahraga itu sehat. Betul, tapi nyawa kita di dalam genggaman tangan Tuhan. Amin. Makanya dia bilang, latihan badani terbatas, tapi ibadah berguna dalam segala hal. Karena mengandung janji, baik hidup ini maupun hidup yang akan datang. Ibadah itu berguna dalam hidup kita karena mengandung janji. Karena firman Tuhan katakan, Keluaran 23-25. Saudara, ini Tuhan yang bilang, bukan pendeta. Janji Tuhan ya dan amin. Kalau manusia berjanji, besok dia lupa. Pernah gak ibu orang berjanji gak tepati? Pernah? Pernah, kita semua pernah begitu. Tapi kalau Tuhan berjanji, gak ada satupun firman yang dia tidak genapi. Dia bilang begini, kamu harus beribadah kepada Tuhan. Supaya apa janjinya? Aku akan berkati roti makananmu. Aku akan berkati pekerjaanmu. Aku akan berkati air minummu. Dan dia bilang, aku akan jauhkan engkau penyakit dari tengah-tengahmu. Itu janji Tuhan, bukan janji pendeta. Amin. Jadi selain dia bilang, aku berkati makananmu, aku berkati pekerjaanmu, aku berkati kesehatanmu. Itu janji Tuhan. Kalau kita setia beribadah kepada Tuhan, kita aminkan firman Tuhan. Karena tidak ada satupun firman yang gagal. Apapun yang sudah Tuhan tulis di Alkitab, akan dia genapi sempurna segera di bumi bagi orang-orang yang setia kepada Tuhan. Amin.